Oke, kita akan lanjut ke soal terakhir dari UTS 2 Fisika Dasar 2A tahun lalu, soal nomor 5. Ini tentang fisika modern ya. Dibagi jadi dua bagian. Yang A dulu, soalnya terpisah. Yang A dan yang B ini topiknya beda ya. Yang A itu tentang relativitas. Dalam sebuah akselerator linear ya. Jadi akselerator itu adalah alat pemercepat partikel. Partikel misalnya elektron dalam hal ini ingin dipercepat sampai kecepatan tertentu itu pakai akselerator linear gitu. Dan panjangnya 1,35 km. Panjang banget. Memang demikian ya. Panjang banget. Kita tandain dulu ya L sama dengan 1,35 km. Ini panjang akselerator. Sebuah atom bergerak punya energi total berarti ya energi total 7,65 mega elektron volt. Berapakah panjang akselerator dirasakan oleh elektron bila dia punya energi diam sekian? Jadi energi diam elektron 0,51 mega elektron volt ya. Kita punya energi diam, energi total itu beda ya. Dia bergerak makanya punya energi total. Oke. Jadi kira-kira gini ilustrasinya. Ini partikel melaju dengan kecepatan v melintasi akselerator L ya. Panjang L ini diukur ketika ini dibuat akseleratornya. Jadi akseleratornya didesain itu ya, dibikin, dikonstruksi punya panjang 1,35 km. Jadi panjang 1,35 km ini diukur ketika dalam keadaan diam. Oh, berarti itu proper ya. Ini proper length. Proper length kita 1,35 km. Seperti itu ya. Karena ini diukur dalam kondisi diam. Lagi pengamatnya diam dan akseleratornya tuh pasti diam ya. Nah, sekarang partikel gerak. Partikel punya gerakan kecepatannya v melihat akselerator. Oh, berarti bukan proper. Karena si partikel melihat akseleratornya sambil gerak dianya. Jadi yang dilihat partikel bukan proper length. Ya, yang dilihat elektron bukan proper length. Tapi nanti akan ada kontraksi panjang. Nanti ada kontraksi panjang. Berarti yang diukurnya adalah L aksen ya, bukan L. Tapi L aksen sama dengan L per gamma. Nah, kita perlu tahu dulu gammanya kan, berarti L-nya kan tahu nih. Kita harus cari gammanya dulu. Gimana caranya? Lihat energi elektron. Energi elektronnya, dia punya energi total kan? Sedangkan energi total itu rumusnya E sama dengan gamma R0. Kayak gini. Jadi bisa dapat gammanya nih. Gamma kita adalah E dibagi E0. Dari sini. Ya, 7,65 dibagi 0,51. Dapat gamma. Nilainya adalah 15. Jadi nanti panjang yang dirasakan elektron, kita bisa peroleh L aksen sama dengan L per 15. 1,35 km dibagi 15. Dengan hasilnya itu 90 meter. Gitu. Nah, jadi kelihatan di sini ya, panjang yang dirasakan elektron akan sangat kecil. Harusnya 1000 meter ya, 1 kilo. Ini menurut si elektron yang geraknya cepet banget, itu 90 meter. Gitu. Di situ ada kontraksi panjang dan kasus ini ekstrim banget. Ya. Saking cepatnya elektron, panjangnya jadi sangat kecil, 90 meter. Terus yang B ya. Kalau yang B ini tentang efek fotolistrik. Jadi pada percobaan efek fotolistrik diperoleh EK maksimum fotoelektron sebesar 3,63. EK maksimum 3,63 kali 10 pangkat minus 19 joule. Terus ini dia pakai bahan logam tertentu punya fungsi kerja seperti ini. Fungsi kerja ya. Pi besar berarti 3 kali 10 pangkat minus 19 joule. Oke, mungkin review dulu ya. Apa itu efek fotolistrik? Jadi dia adalah peristiwa ketika foton nembak suatu logam, datang suatu logam tertentu akan melepaskan elektron kalau energinya cukup. Ya, elektron akan lepas. Dan dia akan punya energi kinetik. Nah, tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan pada perjalanan berikut. Oke, kita tinggal lihat aja dari sini. Berarti E foton kita akan digunakan untuk melepas elektron dari logam. Ya, fungsi kerja plus EK. EK max. Seperti ini. Dan EK foton itu sama dengan
Kalau ditanyanya lambda ya berarti HC per lambda. Ya, seperti ini. Jadi nanti dapat lambdanya. Buat cari lambda tinggal HC per energi fungsi kerja plus EK max. Tinggal gini aja. H-nya jangan lupa, H itu konstan Planck 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Ini H-nya. Jadi C-nya kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya, HC per fungsi kerja ada, EK max ada. Oke, nanti kita akan dapat dengan cepat. Dapatnya nanti 300 nanometer. Ini lambda yang dipakai untuk menghasilkan efek fotolistrik. Ya. Ini pertanyaan yang I. Oke, ini pertanyaan yang I ya. Lanjut, yang pertanyaan yang berikutnya yang II yang kedua ini, tentukan besar potensial penyetop. Jadi potensial penyetop ya. Apa itu penyetop? Kita review sedikit. Jadi ini percobaan efek fotolistrik seperti ini kira-kira. Ini kita punya foton ditambahkan ke suatu logam di dalam suatu tabung katoda. Nanti akan keluar elektronnya. Dan dia akan ditarik ke plat yang di ujung. Karena muatannya dibikin plus. Sehingga nanti terekam arus. Akan ada terukur arus listrik. Itu bukti bahwa efek fotolistrik terjadi. Adanya arus. Oke. Next adalah sekarang kita atur supaya baterainya dibalik. Baterainya dibalik sehingga ini jadi minus. Kalau ini minus, maka elektronnya akan ditolak. Sehingga dia akan susah ke sana. Kalau energi dia masih cukup tinggi, dia masih bisa lolos. Dia masih bisa menembus energi ini. Tapi kalau ini tegangannya dibikin gede banget, sangat negatif ininya, maka suatu saat dia akan berhenti. Dia nggak bisa nembus dia lagi. Jadi pada tegangan tertentu ya arus 0 karena elektron nggak sampai ke ujung. Ini namanya potensial penyetop. Jadi di sini EK max-nya sama dengan E dikali V stop. Seperti ini. Ya. E itu muatan elektron ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Oke, jadi nanti dapat V stop kita adalah EK max dibagi E. Sangat mudah. Jadi nanti bisa dicari V stop kita itu sama dengan EK max dibagi E. EK max-nya ini dibagi dengan E. Kita akan dapatkan 2,27 volt. Ya, jadi dibutuhkan tegangan 2,27 volt dengan polaritas terbalik supaya nanti arusnya nggak ada. Supaya efek fotolistriknya nanti camnya keluar ataunya keluar tapi nggak nyampe sini. Itu namanya V stop. Potensial penyetop. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Pembahasan soal UTS 2 Fisika Dasar 2A. Semoga dibantu kalian sangat banyak dalam mengerjakan soal-soal. Semangat untuk ujiannya. Jangan lupa like and subscribe. Tetap di rumah aja. Stay safe. Thank you.